Nah, teman-teman, kembali lagi bersama saya, Rondi Sinaga. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengenalan dasar PLC atau Programmable Logic Controller part 1-nya. Nah, langsung saja pada slide pertama ini, yaitu pengertian. Nah, teman-teman, PLC ini adalah komputer elektronik yang mudah digunakan, yang memiliki fungsi kendali untuk berbagai tipe dan tingkat kesulitan yang beraneka ragam. Nah, dapat kita lihat menurut KPL pada tahun 1982, PLC merupakan sistem elektronik yang beroperasi secara digital dan didesain untuk pemakaian di lingkungan industri, di mana sistem ini menggunakan memori yang dapat diprogram untuk menyimpan secara internal instruksi-instruksi yang mengimplementasikan fungsi-fungsi spesifik. Nah, atau secara sederhananya dapat kita katakan bahwa PLC itu merupakan alat pengendali otomatis yang berbasis microcontroller dan mudah diprogram yang digunakan untuk menggantikan kendali konvensional atau berbasis relay. Nah, selanjutnya teman-teman, penjelasan singkat mengenai konsep PLC. Berdasarkan namanya, konsep PLC adalah sebagai berikut. Yang pertama itu programmable, menunjukkan kemampuan dalam hal memori untuk menyimpan program yang telah dibuat, yang dengan mudah diubah-ubah fungsi atau kegunaannya. Nah, selanjutnya itu yang kedua, logic, itu menunjukkan kemampuan dalam memproses input secara aritmatik dan logik, yakni melakukan operasi membandingkan, menjumlahkan, mengalihkan, and, or, dan lain sebagainya. Yang terakhir teman-teman, konsep dari PLC itu yaitu controller, menunjukkan kemampuan dalam mengontrol dan mengatur proses sehingga menghasilkan output yang diinginkan. Nah, konsep lainnya itu PLC ini dirancang untuk menggantikan suatu rangkaian relay sekuensial dalam suatu sistem kontrol. Selain dapat diprogram, alat ini juga dapat dikendalikan dan dioperasikan oleh orang yang tidak memiliki pengetahuan. Nah, jadi PLC ini mudah digunakan teman-teman. PLC ini memiliki bahasa pemrograman yang mudah dipahami. Mudah dipahami dan dapat dioperasikan bila program yang telah dibuat dengan menggunakan software yang sesuai dengan jenis PLC yang digunakan sudah dimasukkan. Nah, PLC juga dapat diterapkan untuk pengendalian sistem yang memiliki output banyak. Nah, selanjutnya teman-teman, yaitu fungsi dan kegunaan PLC. Yang pertama itu sequential control. PLC memproses input sinyal biner menjadi output yang digunakan untuk keperluan pemrosesan secara berurutan. Di sini PLC menjaga agar semua step atau langkah dalam proses sequential berlangsung dalam urutan yang tepat. Nah, fungsi keduanya itu monitoring plan. PLC secara terus-menerus memonitor status suatu sistem dan mengambil tindakan yang diperlukan sehubungan dengan proses yang dikontrol, misalnya sudah melebihi batas atau menampilkan pesan terhadap operator. Nah, berikut ini teman-teman, yaitu fungsi khusus dari PLC. Beberapa PLC dapat memberikan input ke CNC untuk kepentingan pemrosesan lebih lanjut. Nah, CNC ini teman-teman bila dibandingkan dengan PLC mempunyai ketelitian yang lebih tinggi dan harganya tentunya lebih mahal. Nah, CNC ini biasanya dipakai untuk proses finishing, membentuk benda kerja, modeling, dan sebagainya. Selanjutnya teman-teman, kita masuk ke bagian-bagian PLC. Sistem PLC terdiri dari bagian-bagian berikut ini. Yang pertama itu CPU. Bagian ini merupakan otak atau jantung PLC karena bagian ini merupakan bagian yang melakukan operasi atau pemrosesan program yang tersimpan dalam PLC. Nah, ini adalah bagian-bagian CPU. Nah, ini adalah satuan komunikasi teman-teman. Jadi saat mau menghidupkan kita on-kan dan mematikan kita off-kan. Nah, kemudian di sini ada lampu indikator status CPU, apakah sudah tersambung atau belum. Nah, ini ada kontrol analog teman-teman. Nah, di sini dapat kita putar-putar sesuai keperluan kita.
Nah, di sini ada port peripheralnya lagi teman-teman. Bila kita lanjut, bagian lainnya dari power supply itu ada bagian dari lainnya dari PLC itu power supply. Power supply mengubah suplai masukan listrik menjadi suplai yang sesuai dengan CPU dan seluruh komputer. Kemudian bagian lainnya itu adalah alternator memori. Terdiri dari banyak bagian. Intinya bagian ini berupa chip yang isinya diletakkan pada chip RAM atau RAM basis memori. Tapi biasanya isinya dapat diubah dan dihapus oleh kemudian ada fungsi memori berchip program yang sudah di-set oleh pembuat PLC. Dibuat dalam bentuk chip khusus yang dinamakan ROM atau dan tidak dapat diubah atau dihapus seperti RAM tadi. Karena itu bagian ini saya menamakan memori volatile yang tidak akan terhapus isinya walaupun tidak ada listrik yang dimasukkan CPU. Kemudian ada prosesor, bagian yang mengontrol supaya informasi tetap jalan dari bagian yang satu ke bagian yang lain. Bagian ini berisi rangkaian clock sehingga masing-masing transfer informasi ke tempat lain dapat sampai pada waktunya. Nah teman-teman, selanjutnya ada baterai backup. Umumnya CPU memiliki bagian ini. Bagian ini berfungsi menjaga agar tidak ada kehilangan program yang telah dimasukkan ke dalam RAM PLC jika cari daya ke PLC tiba-tiba. Nah, bagian lainnya adalah modul input output, yaitu input merupakan bagian yang masing-masing elektronik dari sensor atau komponen lain, dan semua itu dilayangkan ke PLC untuk proses. Ada banyak jenis modul input yang dapat dipilih dan jenisnya tergantung dari input yang akan digunakan. Jika input adalah banyak switch, silakan besaran informasi atau sinyal elektrik itu dinyatakan dengan tegangan listrik antara 5 sampai 15 volt DC dengan informasi di luar sistem tegangan yang bervariasi antara 12 sampai 40 volt DC maupun AC. Nah, biasanya signal analog ini digunakan pada peralatan seperti motor yang mengoperasikan katup dan pneumatic position control device. Bila dibutuhkan, suatu sistem elektronik dapat ditambahkan untuk menghubungkan modul ini ke tempat yang lebih jauh. Proses operasi sebenarnya di bawah kendali PLC, mungkin saja jaraknya jauh, dapat saja ribuan meter. Nah teman-teman, selanjutnya bagian lain dari PLC itu adalah printer. Penjelasan singkatnya, alat ini memungkinkan program pada CPU dapat di print out atau dicetak. Informasi yang mungkin dicetak adalah diagram leader, status register, status, dan daftar dari kondisi-kondisi yang sedang dijalankan, timing diagram dari kontak, timing diagram dari register, dan lain-lain. Setelah CPU selesai diprogram, maka programmer monitor tidak dipergunakan lagi untuk operasi proses PLC, sehingga bagian ini hanya dibutuhkan satu buah untuk banyak CPU. Nah, ini adalah bagian lainnya yang saya masukkan pada bagian-bagian dari PLC, yaitu player. Alat ini digunakan untuk menyimpan program dalam CPU. Pada PLC yang lama digunakan tape sistem floppy disk. Sekarang ini PLC semakin berkembang dengan adanya hard disk yang digunakan untuk penguraman dan perekaman. Program yang telah direkam ini nantinya akan direkam kembali ke dalam CPU apabila program aslinya hilang atau bermasalah. Ini ada catatan sedikit teman-teman. Untuk operasi yang besar, kemungkinan lain adalah menggunakan CPU dengan